Bab 1611. Coba sentuh aku. Tapi aku sudah selesai. Apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran bagi Song Jiayu. Sekarang, dia mengerti segalanya. Ternyata sifat manusia bisa begitu jahat. Apa gunanya menangis di sini? Kalau ada masalah, kita harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Ini masalah serius. Mari kita lihat Blue Whale Technology dulu. Sekarang, kamu hanya berspekulasi. Kita perlu mencari tahu kemana mereka pergi. Aku tidak perlu menebak, aku bisa mengatakannya dengan dadaku. Lin Yi melirik dada Song Jiayu, itu mungkin tidak terlalu akurat. Kamu orang macam apa? Kamu seharusnya jadi kakak iparku. Justru karena aku iparmu, aku perlu memverifikasi segala sesuatunya, bukan hanya berasumsi. Aku sedang berbicara tentang kamu yang melihat dadaku. Brengsek. Bangun, ayo kita ke sana dan melihatnya. Song Jiayu meraih tasnya dan mereka berdua masuk ke mobil sebelum melaju menuju Blue Whale Technology. Sialan, lihat apa yang kukatakan. Mobil mereka ada di luar. Mereka pasti ada di sini. Apa gunanya memarahi udara di sini? Ayo kita ke atas dan memeriksanya. Kita harus mendapatkan penjelasan untuk ini. Song Jiayu memarkir mobilnya. Dengan Lin Yi di sampingnya untuk meningkatkan keberaniannya, ia merasa jauh lebih percaya diri. Meskipun Blue Whale Technology merupakan perusahaan yang sangat populer di kalangan modal Ventura, perusahaan itu belum sepenuhnya berkembang. Perusahaan itu tidak memiliki gedung kantor sendiri, yang membuat segalanya jauh lebih nyaman bagi mereka berdua. Mereka sama sekali tidak dihalangi untuk masuk. Mereka berdua naik lift dan langsung menuju lantai 15. Namun di sini, mereka bertemu dengan seorang resepsionis. Tuan, Nyonya, apakah Anda punya janji? Hentikan omong kosongmu dan panggil Zhang Shengji. Song Jiayu berteriak sangat keras hingga semua orang di lantai mendengarnya. Resepsionis segera mengerti apa yang sedang terjadi. Perusahaan tersebut baru saja merekrut tim teknis yang matang. Kemungkinan besar, orang-orang ini mencari mereka karena alasan ini. Maaf, Nyonya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kalau tidak ada yang lain, Anda bisa pergi dulu. Kalau tidak, saya akan panggil polisi. Hentikan omong kosongmu. Kau telah melakukan kesalahan. Jangan bilang kau tidak berani mengakuinya. Song Jiayu menolak untuk menyerah. Dia tidak punya niat untuk menyerah. Bentuk dukungan terbesarnya adalah Lin Yi. Maaf, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Silakan tinggalkan tempat ini. Nona, kalau Anda tidak mengerti apa yang dia bicarakan, jangan hanya duduk di sini dan mendengarkannya. Cepat dan minta bos Anda keluar dan biarkan mereka bicara sendiri, kata Lin Yi sambil tersenyum. Dia tampak berwibawa tanpa marah. Meskipun Lin Yi tampak baik, auranya yang kuat membuat resepsionis wanita itu tidak berani membantahnya. Nalurinya mengatakan bahwa meskipun pria di depannya sangat tampan, dia tidak bisa dianggap remeh. Setidaknya, dia bukan seseorang yang bisa diprovokasi olehnya. Sambil melirik mereka berdua, resepsionis wanita itu mengangkat telepon rumah di atas meja dan menelepon bosnya. Cheo Sun, seseorang datang ke kantor kami untuk membuat masalah. Mereka bilang sedang mencari Zhang Shengji dan orang-orangnya. Datang dan lihatlah. Dengan itu, resepsionis wanita itu menutup telepon. Akan tetapi, pada saat ini, dia tidak perlu memberitahunya. Teriakan Song Jiayu tadi telah membuat semua orang di seluruh lantai tahu bahwa seseorang telah datang ke perusahaan untuk menimbulkan masalah. Bahkan banyak orang yang menjulurkan kepalanya, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Prianya tampan dan wanitanya cantik. Seorang wanita muda dari departemen pemasaran menjulurkan kepalanya dan berkata, "Bukan itu intinya, oke," kata pria di sampingnya. "Bukankah perusahaan kita merekrut tim teknis yang matang? Kurasa kedua orang ini mencari kita karena ini. Percuma saja mereka datang ke sini karena masalah ini. Mereka sudah bergabung dengan kita." Cheo Sun orangnya sangat mendominasi. Dia tidak akan mau menerima mereka sama sekali. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton nanti. Siapa yang berani bikin onar di sini? Mau mati aja. Tepat saat karyawan Blue Whale Technology tengah mendiskusikan hal ini, sebuah dengusan dingin terdengar. Semua orang melihat seorang pria berperut buncit berjalan keluar dari sisi lain kantor bersama anak buahnya. Namanya Sun Wei, dan dia adalah pendiri Blue Whale Technology. Lin Yi dan Song Jiayu menoleh. Zhang Shengji, dasar brengsek. Kau benar-benar mengambil semua informasi perusahaan. Apa kau manusia? Melihat Zhang Shengji, Song Jiayu tak kuasa menahan amarahnya. Ia memaki-maki Zhang Shengji seperti sedang mengumpat di jalanan. Hei. Hati-hati dengan kata-katamu. Kalau tidak,
kamu harus bertanggung jawab secara hukum, kata Zhang Shengji. Saya juga mitra di perusahaan ini, dan saya yang menjalankan bisnis offline. Karena ada satu yang pergi, bolehkah saya membawanya? Kamu masih berani berkata begitu, kata Song Jiayu. Kalau bukan karena investasi 30 juta yuan yang saya dapatkan, apakah bisnis offline Anda bisa berkembang secepat ini? Bukankah itu hanya investasi 30 juta yuan? Apa kau benar-benar berpikir dengan uang sebanyak itu, perusahaan bisa meroket, tanya Zhang Shengji. Begini, kalau bukan karena aku, perusahaan ini pasti sudah lama tutup. Kami tidak memecatmu dan berinisiatif untuk berhenti bekerja sendiri demi CEO Sun, kami menunjukkan rasa hormat yang besar kepadamu dengan melakukan ini. Song Jiayu sangat marah saat melihat Sun Wei berdiri di depannya. Apa kau masih punya etika bisnis? Melihat model bisnis kami berhasil, kau tak bisa mendapatkan kami, jadi kau menggunakan trik kotor untuk membajak orang-orang kami. Bukankah ibumu mengajarimu untuk bersikap beradab dan sopan sejak kecil? Puff, sampah, manusia 3 detik, tak berguna, benar-benar menjijikkan tanpa batas, terlahir tanpa nyali. Lin Yi. Level ini benar-benar luar biasa. Dia jauh lebih kuat daripada Ji Qingyan. Sun Wei menyipitkan matanya dan berkata dengan galak. Biar ku katakan, sebaiknya kau jaga ucapanmu. Jangan membuat keributan di sini kalau kau tidak punya kemampuan untuk mendukungmu. Aku tidak mau bicara denganmu karena kau perempuan. Cepat pergi, atau kami akan menghajar kalian berdua. Puff, kakak iparku ada di sini. Coba sentuh aku. Dengan itu, Song Jiayu berdiri di belakang Lin Yi tanpa keraguan apapun. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Yi. Zhang Shengji berkata, Song Jiayu, oh Song Jiayu, apa kau benar-benar bisa menyalahkan kami karena pergi? Kau bahkan membawa kakak iparmu untuk memimpin bisnis perusahaan. Apa gunanya dia? Dengan caramu menangani berbagai hal, apapun perusahaannya, kau pasti akan hancur. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dengan mereka. Sun Wei melambaikan tangannya dengan nada meremehkan, seolah-olah dia sedang mengusir seorang pengemis. Pergilah sebelum satu benda mengenaimu. Kamu orang yang cukup menarik, mencuri dari orang lain dan masih bersikap sombong. Sejujurnya, bahkan bandit zaman dulu pun tidak sepertimu. Memangnya kenapa? Ada masalah? Tanya Sun Wei dengan angkuh. Ya, kami mencuri darimu. Apa yang bisa kau lakukan? Kami hebat, kau sampah, dan kami menindasmu. Apa yang akan kau lakukan? Dengan sikapmu itu, kau benar-benar pantas dipukuli. Hehe. Sun Wei mengangkat bahu dan memprovokasi. Ayo, jika kamu merasa dirimu hebat, coba sentuh aku. Mendera. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan menamparnya. Bab 1612. Segera ditutup. Suara tamparan keras itu membungkam seluruh gedung. Mata dan mulut semua orang terbelalak. Tak seorang pun menyangka pria di depan mereka berani memukul seseorang. Apalagi itu berada di wilayah korban. Berdiri di belakangnya, mata Song Jiayu dipenuhi bintang. Pantas saja kakak Ji selalu bertingkah seperti vanggel kecil setiap kali menyebut kakak iparnya. Siapa sih yang tidak suka pria maskulin seperti itu? Sun Wei menutupi mukanya, jelas-jelas terpana oleh Lin Yi. Tidak masalah jika kamu sombong, tapi jangan terlalu sok. Beraninya kau memukulku. Kau percaya 1, 11 bisa membunuhmu. Sun Wei kehilangan akal sehatnya. Dia mengambil kursi di sampingnya dan melemparkannya ke Lin Yi, kau ingin membunuhku, sialan. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia tersenyum dan menendang Sun Wei lagi. Suara mendesing. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tendangan ini tetap membuat Sun Wei terpental seperti sampah. Direktur Sun. Zhang Shengji membantu Sun Wei berdiri seperti seorang antek dan berteriak. Di mana satpamnya? Kemari. Zhang Shengji tidak perlu memanggil mereka. Setelah kejadian itu, resepsionis langsung memanggil petugas keamanan. Namun, saat menghadapi Lin Yi, kedua penjaga keamanan itu tidak berani bergerak. Naluri mereka mengatakan bahwa pria di hadapan mereka bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Sun Wei memegangi dadanya saat Zhang Shengji membantunya berdiri. Ia memelototi Lin Yi. Aku malas berdebat dengan orang barbar sepertimu. Dengan tingkat kecerdasanmu, fakta bahwa kau datang untuk memulai bisnis itu cuma mau dimanfaatkan. Song Jiayu, demi menghormati masa lalu kita sebagai rekan kerja, sebaiknya kau segera pergi, atau aku akan memanggil polisi. Kalian yang duluan berpura-pura jadi korban. Kalau ada yang lapor polisi, itu aku, balas Song Jiayu. Apa gunanya kamu lapor polisi? Tindakan kami sepenuhnya sesuai norma bisnis. Ini karena ketidakmampuanmu sendiri, jadi jangan salahkan orang lain. Kembalilah dan cari pekerjaan.
Dengan kecerdasanmu, kamu memang tidak cocok untuk berwirausaha. Song Jiayu begitu marah hingga dadanya naik turun. Dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya bahkan jika dia menelepon polisi. Zhang Shengji telah melakukan segala sesuatunya secara profesional. Dia tidak meninggalkan bukti apapun, dan polisi tidak akan menanganinya. Baiklah, jangan marah. Perusahaan mereka tidak akan buka lama. Ini tidak akan lama dibuka. Kau pikir kau siapa? Siapa kau berani menghukum kami mati? Sun Wei mencibir. Sampai di sini, izinkan saya menjelaskannya. Kami akan menghubungi toko fisik yang selama ini bekerja sama dengan Anda dan meminta mereka untuk mengubah kontrak. Saat itu, kami akan menguasai lebih dari 70% pangsa pasar kebugaran nasional, yang akan membuat calon investor tertarik kepada kami. Perkembangan kami di masa depan hanya akan semakin baik, tapi Anda bilang kami akan tutup. Itu sungguh menggelikan. Para eksekutif Blue Whale Technology juga tertawa terbahak-bahak. Perusahaan ini terus berkembang dari hari ke hari. Mustahil untuk tutup. Saya rasa anak ini salah minum obat. Kurasa dia sudah kehabisan akal. Dia hanya bisa mengandalkan kata-katanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Menurutmu dia akan mengutuk kita dengan boneka Fudo, haha. Dengan kurangnya budaya mereka, itu persis hal yang akan dilakukan orang-orang barbar ini, haha. Song Jiayu, aku sarankan kalian berdua untuk berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Beberapa saat yang lalu, CEO Sun mendapatkan investasi lagi sebesar 70 juta, dan beberapa perusahaan modal Ventura juga telah menghubungi kita. Ini dunia bisnis, bukan tempat di mana kata-katamu yang tak masuk akal berpengaruh. Pergilah saja. Lin Yi melihat arlojinya dan melihat bahwa waktu sudah lewat pukul 11. Aku masih punya waktu. Aku akan bermain dengan kalian sebentar. Dengan itu, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor pada daftar kontaknya. Ada perusahaan bernama Blue Whale Technology di kota Yuhang. Semua aplikasi di bawah naungan mereka punya banyak masalah. Saya sarankan untuk memblokirnya. Baiklah, lebih cepat lebih baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan mengajak kalian makan malam nanti kalau aku ke Yanjing. Lin Yi menutup telepon, dan mata semua orang tertuju padanya. Kakak ipar, siapa yang kamu telepon? Biro Pengawasan Internet Nasional. Biro Pengawasan Internet Nasional. Song Jiayu melotot. Kau punya koneksi di area ini. Kita sudah cukup dekat. Keluarga Liang memiliki banyak pengaruh di Biro Pengawasan Internet negara itu. Lin Yi juga ada hubungannya dengan keluarga Liang, jadi kata-katanya tentu saja berbobot. Setelah itu, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lu Yanmin. Sekretaris Lu, ada perusahaan di Yuhang bernama Blue Whale Technology. Bisakah Anda mengirim departemen terkait untuk menyelidikinya? Saya menduga mereka menggunakan metode yang tidak tepat untuk menargetkan pesaing mereka. Baiklah, semakin cepat kamu menanganinya, semakin baik. Kedua panggilan itu berlangsung kurang dari 5 menit, tetapi semua orang yang hadir bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kakak ipar, sekretaris Lu yang kamu sebutkan, apakah dia kepala kota Yuhang? Ya, Lu Yanmin, kata Lin Yi. Saya datang kemarin untuk berbicara dengannya tentang sesuatu. Sekretaris Lu. Mendengar 3 kata ini, mata Sun Wei dan Zhang Shengji terbelalak. Kamu benar-benar kenal sekretaris Lu. Kamu terkejut. Jangan membodohi orang-orang di sini. Kamu pikir kamu siapa, kenal orang sebesar itu. Begini, adik perempuan saya adalah presiden grup Chaoyang di Zhonghai, dan kakak ipar saya adalah presiden grup Lingyun di Zhonghai. Dialah yang memberi saya investasi 30 juta yuan. Saya bisa berurusan dengan Anda hanya dengan satu kata. Grup Lingyun. Mereka tidak mengenal nama grup Chaoyang, tetapi grup Lingyun terkenal. Ini adalah unicorn yang sedang naik daun di Huaxia. Begitu terdaftar, presiden akan langsung menjadi orang terkaya di Huaxia. Yang terpenting, mereka juga telah mengembangkan mesin fotolitografi. Perusahaan ini memiliki latar belakang yang kuat. Raksasa seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan perusahaan kecil seperti mereka. Kamu, kakak iparmu sebenarnya. Wajah Zhang Shengji pucat, dan ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Mengesampingkan kemampuan Song Jiayu, dengan pendukung besar seperti saudara iparnya, perkembangan masa depan perusahaan hampir terjamin. Tindakannya pasti akan menghancurkan masa depannya. CEO Sun. Tepat saat Sun Wei kebingungan, terdengar teriakan kaget. Seorang pria parubaya berlari keluar kantor dan berteriak. Ketiga aplikasi di bawah perusahaan kami telah dihapus dari toko aplikasi. Pengguna tidak bisa lagi masuk secara normal. Dihapus dari toko aplikasi. Pihak berwenang menyatakan bahwa konten tersebut perlu diubah.
Tanggal rilisnya belum diputuskan. Ledakan. Berita ini bagaikan sambaran petir bagi Sun Wei dan Zhang Shengji. Hal ini juga secara tidak langsung mengonfirmasi perkataan pria ini. Dia memang telah menghubungi Biro Pengawasan Internet. Fakta bahwa mereka menyinggung orang seperti itu telah menentukan nasib mereka. Kami baru saja menutup 3 aplikasi Anda, itu belum seberapa. Tim dari departemen terkait akan datang nanti. Acara yang sebenarnya baru saja dimulai. Dengan itu, Lin Yi pergi bersama Song Jiayu. Semua orang terkejut melihat Lin Yi pergi. Seolah-olah mereka baru saja melihat dewa. Bab 1613. Pemogokan. Setelah meninggalkan Blue Whale Technology, Song Jiayu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kakak ipar, karena kau bahkan mengenal orang penting seperti itu, bukankah bisnisku akan berjalan lancar di masa depan jika aku hanya mengikuti jejakmu? Setelah berpikir beberapa detik, Lin Yi mengangguk dan berkata, secara teori, memang begitu. Kenapa ini cuma teori? Dengan identitas dan statusmu saat ini, siapa di seluruh Huaxia yang berani memprovokasimu? Sebenarnya, kau bersikap tidak masuk akal setelah kejadian hari ini. Percuma saja kami mencarinya. Hukum tidak akan berpihak padamu. Alasan aku menyerangnya adalah karena dia terlalu shock dan tidak tahan, kata Lin Yi. Kau sudah baca, The Three Body Problem, kan? Ini yang disebut, serangan dimensional. Aku lebih kuat darimu, jadi aku bisa menekanmu tanpa alasan, membuatmu tak punya cara untuk melawan. Di masa depan, aku mungkin akan bertemu seseorang yang bisa menghancurkanku dengan jentikan tangannya. Saat itu, grup Lin Yun akan bubar. Kau mengerti maksudku? Dipahami. Sekarang, dengan aku, adikmu, dan aku yang melindungimu, hidupmu akan berjalan mulus. Kamu mungkin tidak akan merasakan sedikit pun tekanan. Namun, kamu tetap harus meningkatkan kemampuanmu sendiri. Kalau tidak, kamu akhirnya akan dikunyah. Song Jiayu menyeka air matanya pelan-pelan. Baik, kakak ipar. Terima kasih. Apakah kamu tidak tersentuh? Ya. Kalau begitu jangan bicara omong kosong tentang aku dan kakakmu Bing. Saya akan mencoba yang terbaik. Aku akan memberimu 30 juta lagi. Siapa Suster Bing, Suster Bang ini? Aku bahkan tidak tahu siapa orang ini. Lin Yi mengangguk puas. Dengan kecepatan berpikirnya, ia bisa dengan mudah mengurus dirinya sendiri di masa depan. Lin Yi melihat jam tangannya dan melihat sudah lewat tengah malam. Ia menepuk bahu Song Jiayu. Atasi dulu masalah perusahaanmu. Aku ada urusan lain. Aku harus ke Kabupaten Dongsan. Saat kamu kembali, bukankah kamu harus melewati Yuhang? Jadi apa? Aku akan mentraktirmu makan saat aku kembali, kata Song Jiayu sambil menepuk bahu Lin Yi. Kudengar dari staf perusahaanmu kalau kau jago pedang. Aku akan atur agar kau pergi ke pusat pemandian terbaik di Yuhang. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu mendapatkan informasi rahasia tentangku sehingga kau bisa melaporkannya? Song Jiayu memutar bola matanya. Pintar sekali. Mereka berdua berpisah. Lin Yi menelepon Xiao Bing. Mobilnya hancur, jadi dia hanya bisa membawa mobilnya ke Kabupaten Dongsan. Setengah jam kemudian, mereka berdua tiba di Kabupaten Dongsan. Akan tetapi, sebelum mereka sampai di daerah itu, Xiao Bing menghentikan mobilnya. Sambil memandang hamparan luas kawasan industri itu, dia berkata, ini memang tempat yang hebat. Orang awam menikmati tontonan itu, tetapi para profesional melihat peluangnya. Di mata Xiao Bing, tanah ini tampaknya menyimpan harapan tanpa akhir. Untungnya aku berinvestasi denganmu saat itu, kalau tidak, aku akan kehilangan kesempatan itu. Akan ada lebih banyak peluang di sini selama 3 tahun ke depan, tetapi apa yang akan terjadi setelah itu masih belum jelas. Anda dapat memfokuskan upaya Anda di sini untuk mendapatkan pengalaman, tetapi jangan mudah mengalihkan fokus utama bisnis keluarga Anda. Mengerti, Kakak Lin? Ayo kita ke kabupaten. Kita makan siang dulu sebelum mulai bekerja. Tentu saja. Mereka berdua berkendara ke daerah itu. Lin Yi menyadari bahwa Kabupaten Dongsan telah banyak berubah dalam 2 hingga 3 bulan ia pergi, apalagi jika dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu. Beberapa gedung sedang dibangun. Semakin banyak orang datang dan pergi, dan ada banyak mobil. Terlebih lagi, orang-orang terlihat terburu-buru kemana-mana. Meskipun tidak banyak perbaikan dalam infrastruktur, bagian dalam taman membaik sedikit demi sedikit. Inilah yang ingin dilihat Lin Yi. Setelah itu, mereka berdua menemukan restoran dan makan siang. Ketika membayar tagihan, ia menyadari telah menghabiskan lebih dari 60 yuan. Lin Yi menghitung bahwa makanannya setidaknya 5 yuan lebih mahal dari sebelumnya. Ini adalah tanda terbaik bahwa ekonomi sedang membaik. Kakak Lin, kita mau kemana sekarang? Tanya Xiao Bing saat mereka keluar dari restoran.
Ke gedung kabupaten. Tinggal jalan kaki. Aku ingat. Kurasa kita melewatinya dalam perjalanan ke sini. Ayo pergi. Kurang dari 5 menit kemudian, mereka berdua tiba di gedung kantor. Di kantor, Li Qingkai sedang menyantap bekal yang dibawanya dari rumah. Ia memegang ponsel dan membaca web novel dengan tangan satunya. Lin Yi pernah mengeluh sebelumnya bahwa ia sudah dewasa, tetapi ia masih membaca novel web. Pada akhirnya, ia dibantah oleh Li Qingkai. Dia mengatakan bahwa novel yang dibacanya berjudul, "Saya Mendapat Pekerjaan Baru yang Acak Setiap Minggu." Novel itu merupakan novel daring terpopuler di internet. Saat itu, Lin Yi tidak percaya dan mencarinya karena penasaran. Ia langsung menemukan isinya cukup bagus. Yang terpenting, pengalaman sang tokoh utama cukup mirip dengannya. Pengalaman itu sangat mendalam. Dia bahkan memberi tip kepada penulis untuk menyatakan dukungannya. Semuanya, kalian kembali. Melihat Lin Yi, Li Qingkai menghampirinya. Aku merasa berat badanmu bertambah setelah tahun baru, haha. Dibutuhkan satu orang untuk mengenal satu orang, Lin Yi ikut tertawa. Kemudian, Lin Yi memperkenalkannya pada Xiao Bing. Namun, dari sudut pandang Li Qingkai, hubungan Lin Yi dan gadis itu jelas tidak biasa. Tampan memang berbeda. Ada banyak gadis di sekitarnya. Kenapa kamu sendirian? Di mana si Jin? Apa dia pergi misi? Tidak, dia dipindahkan ke sekolah. Ke sekolah. Lin Yi terkejut. Dia direktur kantor penanggulangan kemiskinan. Kenapa dia harus pergi ke sekolah dan menderita di sana? Jangan dibahas. Beberapa guru di sekolah kabupaten sudah mengundurkan diri, dan ada yang mogok. Mereka tidak mengajar siswa, jadi sekolahnya kehabisan guru, kata Li Qingkai. Tapi pendidikan anak-anak tidak bisa diabaikan. Para pemimpin daerah, bersama dengan Sekretaris Wang, telah memutuskan untuk mengirim para mahasiswa ini untuk mengisi kekosongan sementara sampai masalah guru terselesaikan, lalu memanggil mereka kembali. Kenapa mereka tiba-tiba mogok? Situasi di daerah ini membaik, ya. Guru-guru itu mengeluh tentang gaji mereka yang rendah dan ingin daerah menaikkan gaji mereka. Lin Yi berpikir sejenak. Kalau tidak salah, gaji mereka seharusnya 2.800 yuan sebulan, kan? Harga-harga di daerah ini sudah naik, jadi wajar saja kalau gaji mereka naik. Pemerintah daerah sudah sepakat untuk menaikkan gaji sejak bulan lalu, tetapi keuangan daerah telah dialokasikan ke tempat lain. Selain itu, pajak dari perusahaan belum terkumpul untuk tahun ini, sehingga kenaikan gaji belum diterapkan. Kalau begitu, itu salah pemerintah daerah. Mereka berjanji tapi gagal memenuhinya, dan itu tidak bisa diterima. Bukan begitu. Hanya saja, untuk sementara kami belum bisa membayar mereka. Nanti kalau pajaknya sudah terkumpul, kami akan bayar utang kami. Kalau begitu, keadaannya tidak seburuk itu. Tapi mereka tidak puas, kata Li Qingkai. Sesuai peraturan daerah, gaji akan dinaikkan menjadi 3.500, dengan 3 jenis asuransi yang disediakan. Namun, mereka menuntut gaji 4.500 dan menginginkan 5 jenis asuransi plus dana perumahan. Setinggi itu, Lin Yi tampak terkejut. Di tempat-tempat seperti Zonghai dan Yuhang, guru hanya mendapat 6.000, ditambah 5 jenis asuransi, dan tidak ada pembicaraan tentang dana perumahan. Tidak heran sulit untuk mengelolanya, kalau tidak, mereka tidak akan terpaksa mengirim lulusan seperti si Jin. Bab 1614. Pembicaraan gagal. Aku merasa permintaan ini agak berlebihan, sela Xiao Bing. Meskipun tingkat ekonomi Kabupaten Dongsan telah membaik, tingkatnya baru mencapai tingkat kabupaten biasa. Bagi guru, paket 3.500 yuan plus 3 asuransi saja sudah lumayan. Lin Yi dan Li Qingkai juga berpikir demikian, mereka merasa tuntutan mereka agak tinggi. Apa pendapat daerah? Tanya Lin Yi. Kita tidak mungkin setuju dengan mereka. Kalau tidak, orang-orang dari departemen lain pasti akan mengeluh, dan sebaiknya kita berkemas dan pergi. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Cepat pergi. Kamu cakap dan punya banyak ide. Coba selesaikan masalah ini. Sekretaris Wang sampai kehilangan rambut karena ini. Lin Yi tertawa. Kalau begitu aku benar-benar harus membantu. Kalau dia berakhir seperti Xie Guangkun, nanti gawat. Benar. Ayo kita pergi dan lihat. Setelah mengobrol dengan Li Qingkai sebentar, mereka berdua berkendara ke sekolah. Ketika mereka tiba di sekolah, Li Sijin sudah menunggu di luar pintu. Kakak Lin, kamu di sini. Kau tahu kami akan datang. Saudara Li memberitahuku. Lin Yi mengangguk dan memperkenalkan mereka berdua sebelum berjalan menuju kampus. Bagaimana situasi di sekolah? Jangan dibahas. Ada lebih dari 20 guru di kantor yang sedang bernegosiasi dengan kepala sekolah. Apakah seperti ini setiap hari? Ini terjadi seminggu yang lalu,
dan kemudian mereka semua meminta izin pulang. Agar anak-anak dapat kembali ke sekolah sesegera mungkin, para pimpinan terkait membahasnya dan memutuskan untuk menaikkan gaji mereka sebesar 100 yuan. Jadi, mereka semua dipanggil ke sekolah hari ini, dan mereka sedang membahasnya di dalam. Siapa yang memimpin ini? Ada guru luar biasa di sekolah, Liu Baoguo, yang memimpin keributan itu, kata Li Sijin. Kalau tidak, situasinya tidak akan sampai sejauh ini. Ada guru-guru hebat di tempat ini. Xiao Bing terkejut. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, mereka bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan di kota Yuhang. Waktu pertama kali datang ke sini, saya juga berpikir begitu. Tapi seiring waktu, saya menyadari bahwa gelar ini tidak terlalu berharga. Itu kuota yang diberikan oleh atasan, satu per sekolah, jadi diberikan kepada guru itu. Baiklah, aku mengerti, kata Lin Yi. Kita tidak usah bahas ini dulu. Pimpin jalannya. Aku akan masuk dan melihat. Seperti Li Qingkai, Li Sijin memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan pada Lin Yi. Dia merasa bahwa begitu dia bergerak, dia pasti akan berhasil. Di depan kantor kepala sekolah, lebih dari 20 pria dan wanita berdiri. Kebanyakan dari mereka sudah tua, dan yang termuda sudah berusia 40-an. Mereka semua adalah guru di sekolah tersebut, yang jumlahnya mencapai lebih dari 70% dari seluruh guru yang bekerja di sana. Ini merupakan proporsi yang besar dari seluruh staf pengajar. Sudah berapa lama? Kenapa kita belum juga mencapai kesimpulan? Tanya seorang wanita parubaya berambut pendek. Jangan cemas. Kita santai saja. Selama kita terus mogok, sekolah terpaksa meliburkan kelas. Inisiatif ada di tangan kita. Jadi, saya tidak terburu-buru, kata seorang pria botak. Mereka benar-benar menindas kami. Kondisi di daerah ini terus membaik. Departemen lain sudah menerima kenaikan gaji, tetapi mereka tidak mau memberi kami kenaikan gaji. Mereka jelas-jelas memperlakukan kami seperti orang bodoh. Benarkah? Mereka bahkan bilang akan mengganti rugi kita nanti. Siapa yang akan percaya? Gaji awal kami 2.800, dan butuh banyak upaya untuk menaikkannya menjadi 3.500. Dengan harga-harga yang melonjak di daerah ini, bagaimana mungkin uang itu cukup? Jika tidak dinaikkan menjadi 4.500, kami semua akan mengundurkan diri bersama-sama dan lihat apa yang akan mereka lakukan. Ya, kalau begitu sudah diputuskan. Pada saat yang sama, terjadi diskusi panas di kantor. Kepala sekolah dan dekan sekolah semuanya berkumpul di dalam. Ada dua orang duduk di sofa, seorang pria dan seorang wanita. Mereka tampak berusia 50-an. Nama pria itu adalah Liu Baoguo, dan dia adalah satu-satunya guru berprestasi di Kabupaten Dongshan. Wanita satunya bernama Zhang Chunlian. Meskipun bukan guru yang luar biasa, ia adalah guru yang paling berpengalaman. Keduanya adalah negosiator terpilih yang membahas persyaratan di kantor kepala sekolah. Guru Liu, Guru Zhang, pemerintah daerah sudah memutuskan untuk memberi kalian tambahan 100 yuan, batasnya sudah 3.600 yuan per bulan. Orang yang berbicara adalah kepala sekolah, Ding Wenjun. Rambutnya memutih di bagian akar, sehingga jelas terlihat bahwa rambutnya telah diwarnai ulang. Kepala sekolah Ding, situasi di daerah ini semakin membaik dari hari ke hari. Pada akhirnya, mereka hanya memberi kita sedikit uang ini. Bukankah itu terlalu sedikit? Liu Baoguo tetap bergeming dan bersikeras. Permintaan kami 4.500 per bulan, dan kami harus memiliki 5 asuransi dan dana perumahan. Kami tidak akan menurunkannya lagi. Tapi tahukah Anda bahwa gaji tertinggi di departemen lain di daerah ini hanya 3.800? Gaji bulanan sebesar 4.500 akan setara dengan pejabat setingkat divisi. Anda tidak bisa membandingkannya seperti itu, kata Zhang Chunlian. Selama bertahun-tahun, jumlah guru di sekolah terus menurun. Satu orang harus mengajar beberapa kelas, dan dengan beban kerja yang begitu tinggi, wajar jika gaji kami lebih tinggi daripada mereka. Namun, menurut peraturan Dinas Pendidikan Kota, gaji guru biasa di tingkat kabupaten ditetapkan sebesar ini, dan kami bahkan menambahkan 100 yuan. Ini sudah sangat bagus, kata Ding Wenjun. Liu Baoguo mendesah dan berpura-pura gelisah. Seperti kata pepatah, yang mampu bekerja lebih keras. Saya rasa permintaan seperti itu tidak terlalu berat. Lagi pula, dengan gaji sebesar itu, kami tidak bisa menjelaskannya kepada guru-guru lain di luar. Saya harap kepala sekolah Ding bisa memikirkan cara lain. Ini juga tidak mudah bagi kami. Setelah bekerja di sekolah selama bertahun-tahun, kami sudah memiliki perasaan untuk tempat ini dan tidak ingin pergi. Wajah Ding Wenjun dingin. Dia tahu betul apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia membuatnya terdengar begitu bagus, tetapi jika ini adalah zaman kuno, itu akan dianggap pemberontakan.
Tapi hanya itu yang bisa kami tawarkan. Kuharap kau mempertimbangkannya baik-baik. Kita sudah rekan kerja selama bertahun-tahun. Bisakah kau sedikit berterus terang? Kita sudah bicara panjang lebar. Kalau aku sendiri, aku setuju, kata Liu Baoguo. Tapi seperti yang kukatakan tadi, ada lebih dari 20 guru di luar. Kami berdua di sini mewakili mereka. Sekalipun aku setuju, mereka tidak akan setuju. Kepala sekolah Liu, bagaimana kalau kau bicara dengan atasan dan memperjuangkan beberapa tunjangan untuk kami? Kami semua berusaha mencari nafkah di sini. Kalau aku bisa memperjuangkannya, aku tak akan menyia-nyiakan napasku di sini. Aku sungguh tak bisa memberimu sebanyak itu. Liu Baoguo menghela napas. Aku tidak menyangka akan begini. Kalau begitu, kita hanya bisa mengundurkan diri dan pindah ke sekolah lain. Liu Baoguo dan Zhang Chunlian bangkit dari sofa dan bersiap untuk pergi. Mereka tahu betul bahwa mereka memiliki inisiatif dalam masalah ini dan harus mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka harus menekan pihak sekolah. Jika pihak sekolah tidak setuju, para siswa di sini tidak akan bisa mengikuti kelas apapun. Pada akhirnya, sekolahlah yang dipaksa berkompromi. Retakan. Pada saat ini, pintu kantor didorong terbuka, dan Lin Yi serta 2 orang lainnya masuk. Kenapa kalian sudah pergi? Apa kalian sudah sepakat? Bab 1615. Tidak lagi membutuhkan mereka. Oh, Direktur Lin, kenapa Anda ada di sini? Dalam hal pangkat administratif, Lin Yi lebih rendah daripada Ding Wenjun. Akan tetapi, dia tahu betul bahwa di seluruh Kabupaten Dongsan, selain Wang Yunjiang, Lin Yi yang memiliki pengaruh paling besar. Tampaknya, Kabupaten Dongsan tidak akan seperti sekarang ini. Kepala sekolah Ding, siapa ini? Melihat Lin Yi tiba-tiba menerobos masuk, Liu Baoguo merasa sedikit bingung. Ini Lin Yi, Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Dongsan. Liu Baoguo mengangguk tanpa sadar. Ia seorang pendidik, dan pria ini dari Kantor Penanggulangan Kemiskinan. Mereka berdua tidak ada hubungannya. Dia mungkin ada di sini untuk sesuatu yang lain. Kepala sekolah Ding, Direktur Lin mungkin sedang mencari Anda untuk urusan lain. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Mengenai masalah tadi, saya akan merepotkan Anda untuk mengajukan banding ke atasan. Kami akan menunggu kabar terbaru Anda di rumah. Ayo pergi, kata Ding Wenjun dingin. Tunggu, jangan pergi dulu. Lin Yi menghentikan Liu Baoguo. Direktur Lin, mengapa Anda mencari saya? Bukan masalah besar. Aku hanya ingin memastikan situasinya denganmu. Lin Yi tersenyum. Saya dengar Anda meminta pemerintah daerah untuk menaikkan gaji menjadi 4.500 per bulan, ditambah 5 asuransi dan 1 dana perumahan, benarkah? Ya, saya rasa permintaan saya tidak berlebihan, itu seharusnya dianggap sebagai persyaratan paling dasar, kata Liu Baoguo dengan yakin. Permintaannya tidak banyak, lagi pula, di kota-kota seperti Zonghai dan Yuhang, gajinya sudah mencapai 6.000 per bulan, dan mereka juga menyediakan 5 asuransi dan 1 dana perumahan. Hah! Liu Baoguo adalah orang yang sangat cerdas. Dia langsung mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Direktur Lin, apa maksudmu dengan ini? Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa setelah situasi di Kabupaten Dongsan membaik, kami mungkin dapat menaikkan gaji Anda dan memberikan tunjangan yang diminta. Lin Yi berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi sekarang, dengan perekonomian daerah yang baru mulai pulih, gaji 3.500 sebulan ditambah 3 jenis asuransi sudah cukup bagus. Tidak perlu terpaku pada tunjangan langsung. Jika memungkinkan, Lin Yi benar-benar ingin orang-orang ini tetap tinggal. Lagi pula, hanya ada 1 sekolah di daerah itu. SD, SMP, dan SMA semuanya ada di sini. Guru-guru selalu kekurangan. Akan sangat sulit untuk menjangkau seluruh wilayah dengan orang-orang yang telah ia temukan. Mendengar Lin Yi ada di sini untuk membujuknya, ekspresi Liu Baoguo berubah. Ini persyaratan dasar kami. Saya sudah memberitahu kepala sekolah Ding tadi. Direktur Lin, jangan coba-coba membujuk kami. Kalau kami kekurangan 1 sen pun, kami tidak akan bekerja di sini lagi. Tidak bisakah kau mempertimbangkannya sebagai kenangan masa lalu? Anda mungkin tidak tahu, tapi saya adalah satu-satunya guru berprestasi di daerah ini. Banyak sekolah yang mencoba merekrut saya, menawarkan gaji sekitar 5.000. Hanya karena loyalitas saya kepada masa lalu, saya tidak pergi. Bahkan datang ke sini untuk bernegosiasi, saya hanya meminta 4.500 sebulan. Belum cukupkah saya? Itu berarti tidak ada ruang untuk negosiasi. Ya, tepat sekali. Lin Yi berbalik dan menatap 20 orang di luar. Kalian semua setuju? Ya, 4.500 yuan sebulan, ditambah asuransi dan uang muka rumah.
Kalau salah satu saja kurang, kami tidak akan bekerja di sini lagi. Dibandingkan dengan Liu Baoguo, para guru yang menunggu di luar jelas memiliki kecerdasan emosional yang lebih rendah, bahkan tidak memiliki kemampuan dasar untuk berbicara secara birokratis. Baiklah, karena tidak ada ruang untuk diskusi lebih lanjut, sebaiknya kalian berkemas dan pulang. Kita akhiri saja urusan hari ini, tapi alangkah baiknya jika keputusan bisa segera diambil. Beberapa sekolah sudah menghubungi saya, dan kalau tidak ada hasil dalam seminggu, saya terpaksa pulang. Kamu tidak perlu menunggu seminggu, pergi saja sekarang, kata Lin Yi. Apa maksudmu? Bukankah sudah jelas? Mustahil bagi sekolah untuk menawarkan persyaratan seperti itu, dan kau tidak akan mengalah. Ada konflik yang tak terdamaikan antara kedua belah pihak, jadi kau hanya bisa mengundurkan diri. Berhenti. Mendengar kata-kata itu, sekitar 20 guru di luar pintu menjadi panik. Ini karena mereka sama sekali tidak ingin mengundurkan diri. Mereka hanya ingin memperjuangkan lebih banyak keuntungan bagi diri mereka sendiri. Jika mereka benar-benar mengundurkan diri, mereka tidak akan punya penghasilan di masa depan. Bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga mereka? Liu Baoguo melihat keributan itu dan berkata tanpa tergesa-gesa. Kalau daerah ini tidak bisa memenuhi persyaratan minimum kita, percuma saja bekerja di sini. Semuanya, kemasi barang-barang kalian dan pergi. Tatapan semua orang tertuju pada Liu Baoguo. Mereka menyadari bahwa ia sedang menatap mereka sambil berbicara. Mungkin ia punya maksud lain. Para guru diam-diam mengerti. Seperti yang diharapkan dari guru Liu. Dia sedang menekan kepala sekolah. Ayo, kita berkemas. Penghasilan kita sangat sedikit setiap bulan, percuma saja tinggal di sini. Ada banyak sekolah di luar sana, mudah menemukan yang gajinya lebih baik. Kita tidak perlu membuang-buang waktu di sini. Kerumunan itu bergegas pergi, kembali ke kantor mereka untuk berkemas, bertindak seolah-olah mereka siap mengundurkan diri. Direktur Lin, kenapa Anda? Melihat Lin Yi telah mengusir guru-guru itu, Ding Wenjun sedikit panik, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Lin Yi mengangkat bahu dan berkata, aku juga tidak mau melakukan ini. Tapi mereka tidak mau sekolah lagi. Apa yang bisa kulakukan? Apakah kita benar-benar harus memecat mereka? Apa lagi? Bisakah pemerintah daerah menyediakan paket tunjangan itu? Tapi kalau mereka pergi, sekolah tidak akan bisa mengadakan kelas lagi, kata Ding Wenjun dengan canggung. Ini bukan masalah besar bagi sebagian besar siswa, tetapi siswa kelas 4 dan 3 akan segera mengikuti ujian masuk SMP dan perguruan tinggi. Kita tidak bisa menunda ini semenit pun. Jangan khawatir, Kepala Sekolah Ding. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Saya membantu Anda mendatangkan 32 guru berprestasi dari kota Yuhang. Mereka semua berpengalaman dan bersedia bekerja di sekolah untuk waktu yang lama, kata Lin Yi. Saya tidak bisa mengomentari standar mereka, tetapi saya pikir mereka seharusnya jauh lebih baik daripada guru-guru biasa di sekolah ini. Kamu mendatangkan guru-guru hebat dari Yuhang. Ekspresi Ding Wenjun terkejut, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Dia baru saja meneleponku dan bilang busnya sudah tiba di daerah ini. Lin Yi melihat arlojinya. Saya sudah memberitahu mereka lokasi sekolahnya. Mereka seharusnya segera tiba. Ayo kita keluar dan sambut mereka. Kita harus menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada mereka. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo kita keluar dan lihat. Kita tidak bisa mengabaikan mereka. Di kantor guru, Liu Baoguo dan guru-guru lainnya tidak mengemasi barang-barang mereka. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama. Guru Liu, apakah kita benar-benar akan mengundurkan diri? Saya masih mengandalkan gaji ini untuk menghidupi keluarga saya. Kenapa kamu panik? Kenapa kamu begitu tidak sabar? Liu Baoguo dengan tenang menyalakan sebatang rokok, seolah-olah segalanya berada di bawah kendalinya. Kalau kita benar-benar mengundurkan diri, apa yang akan terjadi pada siswa kelas 4 dan 3, tidak bisakah kita pura-pura mengundurkan diri? Tidak perlu mengemasi barang-barang kita, kan? Tidak, kita harus membereskannya. Kita harus tampil bagus, kata Liu Baoguo. Kalau tidak ada yang masuk kelas, mereka akan tercengang. Mereka pasti akan mencari kita. Setelah ini, bukankah gaji kita akan naik? Bab 1616. Kontra konspirasi. Mendengar penjelasan Liu Baoguo, semua orang mengerti maksudnya. Karena mereka punya inisiatif, kalaupun mengundurkan diri, lama-kelamaan pihak sekolah akan mencari mereka. Jika tidak, sekolah itu harus ditutup. Hal semacam ini harus dilakukan oleh guru yang berpengalaman. Mereka tidak memikirkannya sendiri. Semuanya, jangan hanya berdiri di sana. Cepat kemasi barang-barang kalian, kata seorang guru laki-laki berkacamata.
Kalau kita tidak berkemas dan pergi, kepala sekolah Ding akan mengira kita main-main. Kita harus sedikit menekan pihak sekolah. Ya. Kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang. Tunjukkan padanya bahwa kita akan berhenti. Dengan satu panggilan, lebih dari 20 guru mulai mengemasi barang-barang mereka. Sekitar 20 menit kemudian, semua orang mengemasi barang-barang mereka dan keluar dengan kotak-kotak berukuran berbeda. Jangan terburu-buru pergi. Ayo kita pergi dan berpamitan dengan kepala sekolah Ding, kata Liu Baoguo. Kita harus memberitahu dia bahwa kita benar-benar akan pergi dan dia harus mencari solusinya. Ya. Ayo kita pergi dan berpamitan. Haha. Lagi pula, aku sudah sekolah bertahun-tahun. Aku harus pergi dan berpamitan. Setelah membahas tindakan pencegahan, semua orang membawa kotak kecil mereka dan berjalan menuju kantor Ding Wenjun. Namun, ketika mereka tiba di kantor, mereka menyadari bahwa Ding Wenjun tidak ada di sana. Hah? Kemana dia pergi? Gumam guru laki-laki berkacamata itu. Dia mungkin pergi untuk mencoba mencari solusi, kata Liu Baoguo. Karena dia tidak ada di sini, ayo kita pergi. Bagaimanapun, inisiatif ada di tangan kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tentu saja. Kalau gajinya tidak naik menjadi 4.500, aku tidak akan bekerja di sini lagi. Semua orang keluar satu demi satu dengan ekspresi puas, seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran. Namun, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua sebelumnya, kata Liu Baoguo di tengah perjalanan. Ada apa? Katakan padaku. Kurasa pihak sekolah pasti akan memanggil kita selama periode ini, tapi kalian semua harus kuat. Kalian tidak boleh menyerah. Kalau salah satu dari kalian mengacau, aksi mogok ini akan sia-sia. Kita tidak boleh membiarkan kepala sekolah Ding memecah belah kita. Jangan khawatir. Dia menelepon kita saat kita di rumah. Dia tidak akan menemukan kelemahan apapun pada kita. Benar. Kita berjuang demi kepentingan kita sendiri. Kenapa kita harus menyabotase diri-sendiri seperti itu? Liu Baoguo mengangguk puas. Karena semua orang sudah menyatakan pendiriannya, aku tidak akan bicara lagi. Aku yakin dalam waktu kurang dari seminggu, pihak sekolah tidak akan bisa menahannya lagi. Mereka pasti akan menghubungi kita kembali. Singkatnya, jangan panik. Hari-hari baik akan segera datang. Semua orang menanggapi, seolah-olah mereka telah melihat cahaya fajar. Akan tetapi, saat mereka keluar dari gedung sekolah, langkah mereka terhenti. Mereka melihat sekelompok besar orang berjalan menuju gedung pengajaran. Yang memimpin kelompok tersebut adalah Ding Wenjun dan Direktur Lin dari kantor pengentasan kemiskinan. Ada apa ini? Kenapa banyak sekali orang di sini? Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan pengunjung, kan? Para guru sudah pulang semua, tapi kepala sekolah Ding masih membawa begitu banyak orang untuk berkunjung. Omong kosong apa ini? Liu Baoguo tersenyum. Baiklah, berhentilah berdiskusi di sini. Kita akan tahu setelah kita ke sana dan melihatnya. Menghadapi Ding Wenjun dan Lin Yi, Liu Baoguo dan yang lainnya berjalan mendekat. Dia sengaja mengangkat barang-barang di tangannya, takut kalau Ding Wenjun tidak menyadarinya. Kepala sekolah Ding, apakah Anda datang berkunjung? Ding Wenjun mengangguk dan kemudian bertanya, apa yang kalian semua rencanakan? Bukankah kami baru saja memberitahumu? Kami berencana untuk mengundurkan diri. Kami baru saja selesai berkemas dan siap untuk pergi. Silakan pergi, saya akan membayar gajimu akhir bulan ini. Liu Baoguo sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Ding Wenjun akan bersikap begitu keras. Perhitunganmu mungkin meleset kali ini. Sekalipun kamu membayar gaji kami tidak akan takut. Kalau begitu aku harus merepotkan kepala sekolah Ding. Ding Wenjun mengabaikan Liu Baoguo dan yang lainnya. Ia tersenyum kepada guru yang dikirim dari Yu Hang dan berkata, para guru, izinkan saya mengajak Anda berkeliling kampus terlebih dahulu, lalu kita akan menuju gedung-gedung sekolah dan asrama. Pengaturan untuk 2 orang per ruangan telah dibuat, untuk memastikan kebersihan. Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi Anda. Terima kasih, Kepala Sekolah Ding, kata seorang guru pria parubaya. Kita di sini bukan untuk bersenang-senang. Kita hanya perlu mengikuti aturan sekolah. Bagaimana bisa? Kalian semua guru yang luar biasa di Yu Hang. Karena kalian bisa datang ke Kabupaten Dongsan kami, kalian harus diterima dengan standar tertinggi. Kedepannya, anak-anak di sekolah akan bergantung pada kalian. Jangan khawatir, Kepala Sekolah Ding. Ini tugas kami. Mendengar percakapan antara kedua belah pihak, Liu Baoguo dan yang lainnya tercengang. Dia merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan orang-orang itu. Kepala Sekolah Ding, ada apa dengan orang-orang ini?
Bukankah mereka datang berkunjung? Kenapa kalian malah membahas akomodasi? Direktur Lin mengatur agar guru-guru ini datang dari Yuhang. Mulai sekarang, mereka akan mengajar di sekolah, kata Ding Wenjun. Mereka baru saja tiba di sini dan belum familiar dengan kampus ini. Tentu saja, saya harus mengajak mereka berkeliling. Guru baru. Liu Baoguo tanpa sadar meninggikan suaranya. Benar sekali. Lagi pula, mereka semua adalah guru-guru hebat di kota Yuhang. Saya yakin di bawah kepemimpinan mereka, standar pendidikan Kabupaten Dongsan akan meningkat pesat. Kali ini, Liu Baoguo dan yang lainnya tercengang. Tidak seorang pun menyangka begitu banyak guru akan dikirim sekaligus. Jika mereka ada di sini, maka kita. Kamu. Bukankah kamu bilang gaji di sini rendah dan kamu ingin mengundurkan diri? Lagi pula, semua barangmu sudah dikemas. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini. Kembalilah dulu. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Melihat Ding Wenjun tidak berniat meminta mereka tinggal, 20 guru lainnya benar-benar tercengang. Mereka baru saja menemukan begitu banyak guru, dan kualifikasi mereka bahkan lebih baik daripada mereka. Dia pasti tidak akan mencarinya lagi. Kepala sekolah Ding, saya rasa kita masih bisa membahas masalah ini. Tidak perlu dibahas lagi. Pergilah saja, kata Lin Yi, tapi kita masih harus bicara dengan Guru Liu. Semua orang memandang Liu Baoguo, tidak mengerti apa maksudnya. Guru Liu, terima kasih banyak telah membantu kami menyingkirkan begitu banyak guru. Keterampilan mereka di bawah standar, dan mereka menghambat kemajuan kami tanpa berkontribusi banyak. Berkat bantuan Anda, mereka semua telah mengundurkan diri, memberi ruang bagi guru-guru baru. Sekolah ini pasti akan memasuki siklus perkembangan yang positif. Kami sangat berterima kasih kepada Anda. Lin Yi berhenti sejenak, lalu melanjutkan, mulai besok, guru-guru baru ini akan resmi bekerja, dan kalian juga harus kembali mengajar. Li Sijin agak bingung, sikapnya yang naif terlihat sangat imut. Mengapa pembuat onar utama tetap dipertahankan? Namun, Xiao Bing mengedipkan mata sambil bercanda. Psikologi terbalik sang bos bekerja dengan sangat baik. Bab 1617. Saya Presiden Grup Lingyun. Ke-20 guru itu menatap Liu Baoguo serempak. Pak Liu, ada apa? Bapak melakukan ini untuk mengusir kami dari sekolah. Kamu yang harusnya semua orang berada di pihak yang sama dan berjuang mati-matian demi sekolah. Aku nggak ngangka kamu jadi agen ganda. Kau benar-benar hebat. Kau mengusir kami, tapi kau tetap tinggal. Apa kau manusia? Apa kau punya hati nurani? Liu Baoguo berdiri terpaku di tanah dengan keringat dingin bercucuran di dahinya. Wajahnya pucat, dan ia tergagap, tak mampu berkata sepatah kata pun. Semuanya, tenanglah. Aku tidak melakukan itu. Aku di pihak kalian. Guru Liu, jelaskan pada mereka apa yang terjadi. Lin Yi tersenyum. Orang-orang ini pasti akan dipecat, tapi kamu bisa masuk kerja besok. Lagi pula, gajimu akan 4.500 yuan sebulan, di samping polis asuransi dan dana perumahan. Sedangkan untuk orang-orang ini, mereka bisa mengurus diri sendiri. Setelah itu, Lin Yi memanggil Ding Wenjun dan yang lainnya, ayo kita cari di tempat lain. Oke. Ding Wenjun menjawab sambil tersenyum sebelum bertanya dengan lembut. Direktur Lin, apakah kita benar-benar akan mempekerjakannya kembali? Itu terserah Anda, kepala sekolah Ding. Anda kan bos sekolah. Anda yang memutuskan siapa yang ingin Anda gunakan. Ding Wenjun adalah orang yang cerdas. Mendengar kata-kata Lin Yi, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Karena Direktur Lin mengatakan ini, aku mengerti apa yang harus dilakukan. Lagi pula, kami tidak tahu apakah dia bisa datang bekerja besok. Ding Wenjun berbalik dan melihat Liu Baoguo dikelilingi oleh lebih dari 20 guru. Mereka masih saling dorong, dan perkelahian hampir pecah. Melihat ini, hati Ding Wenjun sedikit bergetar. Tidak heran Sekretaris Wang pernah berkata bahwa dia adalah bos sementara Direktur Lin adalah yang kedua. Kemampuan ini sungguh bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Kepala sekolah Ding, saya sudah membawa para guru ke sini. Anda bisa mengurus sisanya sendiri. Saya masih ada urusan lain, jadi saya tidak akan menemani Anda. Baiklah. Guru Lin, silakan. Saya pasti akan menangani ini dengan baik. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Itu adalah tugasku. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi pergi bersama Xiao Bing dan Li Sijin. Namun, pada saat ini, pemberitahuan sistem yang ditunggu-tunggu berbunyi. Misi selesai, hadiah 200.000 poin kemahiran. Tingkat penyelesaian profesi 100%, hadiah kembali dari kematian. Kamu akhirnya bercinta di sini.
Lin Yi mengumpat dalam hatinya. Jika kamu tidak keluar, aku akan melupakan keberadaanmu. Meskipun sudah lama tidak muncul, sistemnya masih sedingin biasanya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Namun, Lin Yi merasa hadiah, kembali dari kematian, itu aneh, dan membuatnya sedikit bingung. Sistem, untuk apa hadiah ini? Saat tuan rumah sedang krisis, hadiah akan otomatis berlaku, hadiah hanya akan digunakan sekali. Lin Yi memutar matanya. Dengan kata lain, aku punya kemampuan menyelamatkan nyawa yang lain, kan? Lin Yi dengan senang hati menerima hadiah itu. Ia masih memiliki 2 kartu keberuntungan yang bisa bertahan selama 10 menit, dan kini ia memiliki kemampuan pasif yang memungkinkannya bertahan dalam situasi apapun. Cek, cek, cek. Dia mulai terlihat seperti pemeran utama pria. Sekarang misi terakhir telah selesai, pekerjaan di Kabupaten Dongsan dapat diakhiri. Memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa, ini adalah saat yang tepat untuk membahas pengunduran diri dengan Wang Yunjiang. Sedangkan untuk profesi polisi, ia bisa menunggu hingga malam hari saat ia bebas untuk mengaktifkannya. Namun, dilihat dari situasi saat ini, tampaknya Kabupaten Dongsan telah memenuhi target pengentasan kemiskinan dalam hal ekonomi dan perawatan kesehatan. Satu-satunya yang kurang adalah pendidikan. Lin Yi mengumpat dalam hati. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah menangani masalah ini lebih awal. Kakak Lin, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu linglung? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Mereka bertiga kembali ke gedung kantor. Lin Yi langsung pergi ke kantor Wang Yunjiang dan bersiap untuk memberitahu Wang tentang pengunduran dirinya. Di kantor, Wang Yunjiang memegang teleponnya, seolah-olah hendak menelepon. Tepat waktu. Aku baru saja mau meneleponmu. Melihat Lin Yi masuk, Wang Yunjiang melambai padanya dan meletakkan teleponnya. Apakah Anda punya sesuatu untuk diatur? Tidak ada yang seperti itu. Lagi pula, Anda sudah berbuat cukup banyak untuk Kabupaten Dongsan. Kami tidak bisa mengandalkan Anda untuk segalanya, kata Wang Yunjiang. Pak Tua Zhang, sang pendidik, baru saja menelepon saya. Katanya Anda telah memindahkan lebih dari 30 guru berprestasi dari Yuhang untuk mengurus SMA nomor 1 Kabupaten Dongsan. Dia ingin saya menghubungi Anda dan mengatur acara minum-minum malam ini. Kita lewati saja minumnya. Itu bukan masalah besar, kata Lin Yi. Alasan utama saya datang hari ini adalah untuk membahas hal lain dengan Anda. Wang Yunjiang, memegang cangkir tehnya, meniup daun tehnya, katakan padaku apa itu. Tidak ada yang terlalu penting di sini. Saya ingin mengundurkan diri. Engah. Dia menyemburkan teh yang baru saja diminumnya. Apa katamu? Coba ulangi. Lin Yi tersenyum. Tenang saja, jangan terlalu gelisah. Aku hanya ingin mengundurkan diri. Semuanya berjalan baik, jadi kenapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri? Aku hanya berpikir untuk mempromosikanmu, kata Wang Yunjiang. Kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Aku kasih kamu libur sebulan. Keluarlah, bersenang-senang, dan bersantailah. Lin Yi dapat merasakan kebaikan dan antusiasme Wang Yunjiang. Akan tetapi, dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Bukannya aku lelah. Hanya saja aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan di Zonghai. Aku harus kembali dan mengurusnya. Aku tidak punya cukup energi untuk menangani semua ini. Wang Yunjiang tidak terburu-buru mengungkapkan pendiriannya. Ia terdiam beberapa detik. Kamu bukan orang biasa, kamu mungkin punya banyak bisnis di Zonghai, kan? Hanya bisnis kecil. Tidak layak disebut. Aku tahu kemampuanmu. Kamu tidak akan repot-repot mengurus bisnis kecil. Kurasa itu bukan bisnis kecil. Mengetahui bahwa Lin Yi tidak merokok, Wang Yunjiang menuangkan secangkir teh untuknya. Kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan. Ayo ngobrol. Jangan sembunyikan dari saya. Bagaimana Anda bisa menarik investasi sebesar itu untuk daerah ini? Apakah Anda mengacu pada kawasan industri Lingyun Group? Wang Yunjiang mengangguk. Saya sudah bicara dengan Presiden Qi dari Lingyun Group sebelumnya, tapi dia hanya bilang dia suka prospek pembangunan daerah ini. Saya merasa dia berbohong. Lin Yi ragu sejenak dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu ingin mendengar kebenarannya? Dasar bocah nakal, kau membuatku penasaran. Katakan yang sebenarnya dan jelaskan apa yang terjadi. Sebenarnya, Lingyun Group milik saya. Presiden Qi yang Anda bicarakan adalah orang kedua di perusahaan kami. Saya atasan langsungnya. Semua, batuk, batuk, batuk. Wang Yunjiang tersedak tehnya dan batuk dengan keras. Kamu bilang grup Lingyun milikmu. Bab 1618. Perpisahan. Jangan terlalu gelisah. Lagi pula, kau kan pemimpin daerah. Tenang saja. Bagaimana aku bisa tenang, kata Wang Yunjiang.
Itu perusahaan besar yang terkenal. Kamu sebenarnya bosnya, tapi aku yang memerintahmu setiap hari. Dengan statusmu, seharusnya kamu yang memberiku perintah. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu tetap bosnya. Bisnis keluargamu besar sekali. Kenapa kamu datang ke Kabupaten Dongsan? Nggak perlu. Kemampuan Pat Waki luar biasa, dan perusahaan berada di tangan yang tepat di bawah manajemennya. Saya tidak punya pekerjaan, jadi saya datang untuk menjadi pegawai negeri sipil untuk mengisi waktu dan menguji diri. Melihat perkembangannya, saya merasa ini adalah pilihan yang tepat. Wang Yunjiang tertawa meremehkan diri sendiri. Kau benar-benar menyembunyikannya dengan sangat baik. Itu terutama karena kamu terlalu sibuk untuk memperhatikan urusanku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyembunyikannya darimu. Baiklah, jangan bicara lagi, awalnya aku ingin membujukmu lagi, tapi bisnismu di Zonghai sangat besar, jadi aku tidak bisa berkata apa-apa. Wang Yunjiang membawakan Lin Yi secangkir teh lagi, tetapi dia masih sedikit tertegun. Setelah menenangkan diri cukup lama, dia berkata, "Meskipun Anda mengundurkan diri, apapun yang terjadi, kita telah bekerja sama selama lebih dari setengah tahun. Tanpa Anda, Kabupaten Dongsan tidak akan seperti sekarang ini. Saya, Wang Yunjiang, akan mengingat kontribusi Anda bagi Kabupaten Dongsan." Setelah berhenti beberapa detik, mata Wang Yunjiang berubah sedikit merah. "Aku tidak berani bicara lagi, tapi selama aku berkuasa dan kau di Kabupaten Dongsan, bicaralah sebebas-bebasnya. Kalau ada yang berani pamer padamu, aku akan beri mereka pelajaran." Lin Yi juga tersentuh oleh ketulusan Wang Yunjiang. Kita bisa dianggap telah menjalin persahabatan yang erat. Kedepannya, kita akan saling membantu. Jangan lupa hubungi aku jika ada yang kau butuhkan. Wang Yunjiang tersenyum dan mengangguk. Jangan pergi hari ini. Aku akan menyiapkan makanan untuk mengantarmu. Tidak perlu, tidak perlu. Lin Yi mengangkat cangkir tehnya dan berkata. Seperti kata pepatah lama, pertukaran kalimat itu selembut air. Sampai jumpa lagi. Wang Yunjiang tertegun sejenak. Ia tersenyum dan berkata, kau terlalu menjanjikan. Keduanya memperlakukan teh itu sebagai anggur dan meminumnya sekaligus. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu. Lin Yi tidak ingin Wang Yunjiang melakukan apapun. Ia hanya ingin memberitahu Wang Yunjiang dan pergi diam-diam, tetapi ia benar-benar tidak bisa membujuk pria tua itu. Sekretaris Wang. Saat melihat Wang Yunjiang, Li Sijin menyapanya, tetapi dia merasa ada yang salah dengan ekspresi Wang Yunjiang. Kakakmu Lin mengundurkan diri. Suruh dia pergi. Saudara Lin mengundurkan diri. Mendengar berita ini, Li Sijin tidak percaya. Sebelum ini, dia tidak pernah berpikir tentang pengunduran diri Lin Yi. Namun segera, dia menerima kenyataan ini. Saudara Lin adalah seorang miliarder dan memiliki bisnis sendiri di Zonghai. Dia jelas tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Wajar saja jika dia mengundurkan diri. Namun, ia tetap tidak bisa menerima hal ini. Ia merasa kantor akan kehilangan sesuatu yang sangat penting tanpa kehadirannya. Direktur Lin ingin mengundurkan diri. Orang lain yang melewati kantor Wang Yunjiang juga terkejut ketika mendengar berita ini. Tidak diragukan lagi, situasi Kabupaten Dongsan saat ini adalah hasil kerja kerasnya. Karirnya sedang menanjak, jadi tidak seorang pun menduga dia akan pergi saat ini. Aku mengundurkan diri, bukan menghilang. Jangan memasang ekspresi berlebihan seperti itu, Lin Yi bingung harus tertawa atau menangis. Suasana hati orang banyak tidak begitu menggembirakan, dan mereka dipenuhi dengan kengganan. Meskipun Anda dari kantor penanggulangan kemiskinan, Anda telah bekerja bersama kami begitu lama dan telah membantu departemen lain dalam mengatasi masalah mereka. Kepergian Anda akan meninggalkan kekosongan di hati kami. Kita semua sudah dewasa. Jangan terlalu sentimental. Lin Yi tidak tahu harus berkata apa. Ia takut menghadapi situasi seperti ini, itulah sebabnya ia tidak memberitahu Li Qingkai dan Li Sijin sebelumnya. Tetapi dia tetap tidak bisa menyembunyikannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ayo pergi. Kami akan mengantarmu. Mereka yang mengetahui hal ini meletakkan pekerjaan mereka dan mengirim Lin Yi keluar dari gedung kantor. Selama waktu ini, orang lain di gedung itu juga mengetahui kepergian Lin Yi dan keluar untuk mengantarnya pergi. Beberapa rekan wanitanya yang rongga matanya dangkal bahkan diam-diam menyeka air matanya. Sekelompok orang mengepung pintu masuk gedung perkantoran. Orang-orang yang lewat pun mengerumuni mereka untuk menyaksikan keributan itu, ingin tahu apa yang terjadi. Sebagian kecil dari mereka mengetahui identitas Lin Yi dan tidak ingin dia pergi. Nak, kenapa kau selalu licik? Aku tak percaya kau mencoba meninggalkan pekerjaanmu seperti ini. Untungnya, aku tidak keluar hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengantarmu pulang, kata Li Qingkai dengan enggan.
Akan ada banyak kesempatan di mana kita bertemu lagi di masa depan. Putramu masih bekerja di perusahaanku. Saat kau pergi menemuinya, bukankah kita bisa bertemu? Kamu benar. Kalau aku ke Zonghai, aku pasti minum-minum sama kamu. Kalau begitu, aku akan mengaturnya untukmu. Pada saat ini, Zhou Feng berjalan mendekat. Direktur Lin, saat pertama kali Anda bekerja, kami berdua tidak pernah akur. Tapi sekarang, saya sangat mengagumi Anda. Semoga masa depan Anda cerah. Tidak mudah untuk mendapatkan restumu. Keduanya berjabat tangan. Mereka tampak seolah akan melupakan dendam masa lalu sambil tersenyum. Baiklah, kita masih bisa bertemu di masa depan. Semuanya, kalian tidak perlu melakukan ini. Kalian membuatku malu. Aku pergi dulu. Lin Yi dan Xiao Bing masuk ke dalam mobil, dan Li Sijin menangis. Di antara orang-orang ini, dia merasa paling sulit berpisah dengan Lin Yi. Karena Lin Yi sangat memperhatikannya, dia belajar banyak darinya, jadi dia tidak bisa berhenti menangis. Baiklah, berhenti menangis. Kabupaten Dongsan hanya 200 km dari Zonghai. Kamu bisa pergi dan pulang di hari yang sama. Kamu bisa menemuinya kapanpun kamu mau. Baiklah, aku tidak akan menangis lagi. Lin Yi juga sedikit emosional saat ia memerintahkan Xiao Bing untuk menyetir. Jika Xiao Bing tidak menyetir sekarang, ia tidak akan pernah bisa pergi. Mesinnya menyala, dan di bawah tatapan semua orang, Xiao Bing melaju pergi. Apakah kamu tidak akan melihat ke belakang? Lin Yi bersandar di kursinya dan menatap ke depan. Kalau aku balik lagi, aku nggak akan bisa pergi. Aku nggak merasakan apa-apa waktu di sana, tapi sekarang setelah aku pergi, aku benar-benar nggak tega berpisah dengan orang-orang dari Kabupaten Dongsan ini. Kalau bukan karena Anda, Kabupaten Dongsan tidak akan seperti sekarang ini. Kabupaten ini pasti masih miskin di masa depan. Tidak berlebihan kalau saya bilang Anda adalah tulang punggung masyarakat ini. Saya melakukan apa yang saya bisa. Karena saya sudah di sini, tentu saja saya harus melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi ini. Pantas saja Brigade Garda Pusat bersedia membiarkanmu menjadi ketua tim 1. Denganmu sebagai pemimpin, masa depan pasti terlihat cerah. Aku sebenarnya sudah tidak sabar untuk menjalankan misi sekarang. Tidak ada yang bisa diharapkan. Orang-orang bisa mati dalam misi ini. Aku tahu, tapi keberuntungan berpihak pada yang berani. Kalau kau takut, masa depanmu hanya sebatas itu. Kamu benar-benar berpikiran terbuka. Merekrutmu untuk tim 1 adalah pilihan yang tepat. Tentu saja, bukan hanya kesadaranku yang tinggi, tapi aku juga punya tubuh yang bagus, haha. Setengah jam kemudian, keduanya berkendara ke kota Yuhang. Namun, Xiao Bing langsung membawa Lin Yi ke toko 4S. Hah? Apa yang kita lakukan di sini? Kami sedang membeli mobil. Bab 1619. Betapa marahnya. Ini toko Lexus. Tidak pantas bagi seseorang dengan status sepertimu membeli mobil merek ini. Aku tidak membelinya untuk diriku sendiri. Aku membelinya untukmu, kata Xiao Bing. Qian Yi menghancurkan mobil lamamu, jadi aku akan membelikanmu yang baru. Apakah kamu mencoba untuk mengambil hati pemimpin timmu? Dengan kekayaan bersih Xiao Bing, membeli mobil senilai lebih dari 1 juta yuan seperti membeli kubis bagi orang biasa. Lin Yi tidak berdiri pada upacara bersamanya. Itu cuma mobil. Nggak perlu ngomongin soal bantuan, kata Xiao Bing sambil tersenyum. Lagi pula, aku lebih berharga dari sebuah mobil, bagaimana menurutmu? Benar. 2 lampu depan itu bisa menghiburku sepanjang malam. Hehe, kalau begitu, aku tidak akan terus bernegosiasi denganmu. Dengan itu, Xiao Bing memegang teleponnya dan berkata, kamu sudah mengundurkan diri dari Kabupaten Dongsan. Kurasa kamu tidak akan punya banyak kesempatan untuk datang ke Yuhang di masa depan. 1. 11 memasang jebakan malam ini. Akan ada banyak lampu besar untuk kamu nikmati. Di seluruh Brigade Garda Pusat, kau dan Ning Che lah yang memenangkan hatiku. Dengan pengaruh Xiao Bing di kota Yuhang, dia dapat mengirimkan pesan di WeChat dan orang banyak akan berdatangan dalam hitungan menit. Beberapa menit kemudian, acara malam itu pun diselenggarakan. Setelah itu, Xiao Bing mengendarai mobil ke tempat parkir dan memasuki toko 4S bersama Lin Yi. Ada cukup banyak orang di toko itu, jadi Lin Yi melihat sekeliling. Lin Yi punya kesan terbaik tentang Lexus, kedua setelah BBA. Ini benar-benar mewujudkan frasa kemewahan yang tenang, memberikan nuansa tersembunyi dan misterius. Jika tidak, mesinnya tidak akan terasa sekokoh celana berlapis milik wanita tua. Karena terbiasa dengan kendaraan mewah dan mobil super, keduanya tidak terlalu tertarik dengan sedan biasa. Mereka khusus ada di sana untuk 570, yang akan memudahkan untuk mengangkut barang-barang dalam penggunaan sehari-hari.
Apa yang sedang kamu lihat? Di sisi jendela toko 4S berdiri seorang pria dan wanita muda. Mereka berdua mengenakan pakaian yang sama. Keduanya mengenakan pakaian olahraga kasual. Hal ini terutama berlaku untuk perempuan muda berkuncir kuda itu. Ia mengenakan celana jin biru dan sepatu Doc Marten hitam. Ia tinggi dan berkaki lurus. Jika saja kelinci putih besar di depannya tidak sedikit lebih kecil, sosoknya pasti akan sebanding dengan Xiao Bing. Nama gadis itu adalah Gu Yiran, dan pemuda di sampingnya adalah saudara laki-lakinya, Gu Jingchuan. Anak laki-laki itu cukup tampan. Jangan buta. Kamu bekerja di Zonghai dan akan menetap di sana nanti. Anak-anak di Yuhang ditakdirkan untuk ditinggalkan. Aku hanya melihat-lihat. Jangan berlebihan, kata Gu Yiran. Tapi biar ku jelaskan dulu. Setelah kamu beli mobilnya, kamu harus pinjamkan aku beberapa bulan. Meminjamkannya padamu tidak masalah, tapi aku penasaran, kenapa wanita muda sepertimu suka mobil seperti 570? Bukankah sedan saja sudah cukup? Sedan tidak punya daya tarik. Mobil seperti 570 dan Land Cruiser adalah favorit saya, kata Gu Yiran. Saya sedang tidak punya uang sekarang. Setelah tabungan saya cukup untuk uang muka, saya akan membeli Land Cruiser. Sebaiknya kau lupakan saja pikiran itu, saran Gu Jingchuan. Uang muka bukan masalah utama, tapi cicilan bulanannya. Saya baru berani membeli mobil ini setelah mendapat promosi dan kenaikan gaji. Dengan gaji segitu, Anda hampir tidak bisa menutupi pengeluaran sendiri, jadi lupakan saja Land Cruiser. Gu Yiran cemberut, kalau begitu aku akan mengambil milikmu saja, dan aku akan mengembalikannya setelah aku lelah mengendarainya. Melihat adiknya yang dimanja sejak kecil, Gu Jingchuan merasa tak berdaya. Bagaimanapun, dia adalah adiknya. Tidak masalah jika kamu mengendarai mobilku, tapi tugas negosiasi harga akan jatuh padamu. Serahkan saja padaku. Aku pandai menawar. Setelah berkata demikian, Gu Yiran melirik ke arah Lin Yi dan terkejut melihatnya berjalan ke arah mereka, sehingga mendorongnya untuk melihatnya lagi. Tuan, Nyonya, apakah Anda punya model yang Anda sukai? Saya bisa memperkenalkannya kepada Anda, kata seorang pramuniaga wanita, berdiri di depan mereka. Apakah kamu punya 570? Gu Yiran dan Gu Jingchuan menoleh pada saat yang sama. Tunggu sebentar. Biar saya lihat inventarisnya. Pramuniaga wanita itu mengeluarkan ponselnya dan memeriksa. Ada yang putih ukuran sedang. Hanya tinggal satu, tanya Xiao Bing. Karena dia membeli mobil untuk Lin Yi, dia ingin membeli mobil berspesifikasi tinggi. Ini sedikit memalukan. Model 570 sudah kehabisan stok. Kalau mau menunggu, butuh waktu setidaknya 3-5 bulan. Kalau begitu, kita ambil yang ini. Persyaratan Lin Yi untuk mobil cukup tinggi, tetapi seleranya terbatas pada mobil super. Jika ia membeli 570 sendiri, ia hanya akan menggunakannya ketika barangnya banyak atau ketika kondisi jalan buruk. Oleh karena itu, tidak masalah apakah itu model spesifikasi menengah atau tinggi. Aku ingin membelikanmu yang mewah, kata Xiao Bing. Tidak masalah. Aku bisa mengendarai mobil apapun. Gu Yiran mengerutkan bibirnya. Sungguh sia-sia wajahnya. Ternyata dia hanya anak laki-laki yang cantik. Tetapi pada saat ini, Gu Jingchuan membungkuk. Halo, saya ingin bertanya sesuatu. Kami juga akan membeli 570. Jika kami berdua ingin membelinya, apakah Anda hanya akan menjualnya kepada satu orang? Gu Yiran kembali sadar dan mengalihkan pandangannya dari Lin Yi. Tadi, penjualnya bilang cuma tersisa satu, tapi kedua belah pihak ingin membelinya. Mau dijual ke siapa? Lin Yi dan Xiao Bing juga memperhatikan Gu bersaudara di samping mereka. Mereka tidak menyangka akan harus bersaing dengan orang lain hanya untuk membeli mobil. Apakah mereka sudah membayar? Tanya Xiao Bing. Kami masih menegosiasikan harga. Belum ada pembayaran. Jauh lebih mudah. Xiao Bing mengeluarkan kartu banknya. Gesek saja kartuku. Aku mau mobil ini. Pramuniaga wanita itu juga sedikit terkejut. Ia tidak menyangka wanita di depannya begitu murah hati. Mereka bahkan belum membicarakan apapun dan ia sudah mau membayar. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Apa maksudmu? Bukankah seharusnya siapa cepat dia dapat? Gu Yiran kesal. Dia sudah lama menantikannya. Setelah kakak membeli mobil itu, dia bisa mengendarainya. Jika pasangan ini membelinya, dia harus menunggu lebih dari 3 bulan. Kamu tidak bisa mengatakan itu, kata Lin Yi. Kalau mereka lebih suka menjualnya kepadamu, aku tidak bisa membantahnya. Tergantung kebijakan tokonya. Pramuniaga itu melihat ke arah Gu Yiran. Bu, saya benar-benar minta maaf. Sesuai peraturan bengkel, mobil akan diberikan kepada siapapun yang membayar lebih dulu, jadi saya hanya bisa minta maaf.
Dengan itu, pramuniaga itu berlari ke departemen keuangan dan bersiap untuk menjalani proses pembelian. Membeli mobil benar-benar berbeda dengan membeli kue beras ketan. Ada dua penjualan berbeda untuk kedua kelompok orang tersebut. Siapapun yang menjual mobil lebih dulu akan mendapat komisi. Lin Yi dan Xiao Bing adalah kliennya, jadi pramuniaga itu tentu saja bersedia menjual mobil itu kepada mereka. Membeli mobil secara penuh tidak melibatkan banyak prosedur. Setelah menggesek kartu, kontrak pun langsung disiapkan. Gu Yiran menggertakkan giginya karena marah saat melihat Lin Yi menandatangani kertas itu dan pergi. Jelas merekalah yang datang lebih dulu, tetapi wanita itu sebenarnya yang menjual mobil itu kepada mereka. Brengsek. Baiklah, tenanglah. Gu Jingchuan juga merasa kasihan. Dia datang dengan penuh semangat untuk membeli mobil, tetapi dia tidak menyangka orang lain akan mendahuluinya. Sekarang, dia hanya bisa menunggu sedikit lebih lama. Sial, aku sangat marah. Bab 1620. Musuh di jalan sempit. Awalnya aku ingin membelikanmu model kelas atas, tapi hanya ini yang tersisa. Silakan pakai saja dulu. Saya tidak terlalu pilih-pilih. Itu hanya mobil. Jika kamu mengatakan itu, aku tidak akan merasa bersalah lagi. Berhenti ngomongin hal-hal yang nggak penting. Ayo makan dulu, nanti kita bersenang-senang. Ayo pergi. Setelah meninggalkan toko 4S, mereka berdua menemukan restoran terdekat dan makan makanan sederhana sebelum berkendara ke bar. T3 Bar adalah bar paling unik di Yuhang. Dari segi ukuran saja, mungkin tidak masuk dalam peringkat 5 teratas, tetapi ini adalah bar yang berfokus pada visi teknologi. Desain panggung pencahayaannya bisa dikatakan yang terbaik di kota Yuhang. Selain itu, ada juga layar 3D terbesar di Yuhang. Berkat desainnya yang unik inilah T3 Bar menjadi tempat yang unik di kota Yuhang. Setiap malam, tempat ini selalu ramai pengunjung. Bahkan semakin ramai di akhir minggu. Aku ingat ada yang bilang ke aku untuk berhenti minum. Padahal belum seminggu. Kenapa kau menyeretku ke tempat seperti ini lagi? Di sudut bar duduk dua wanita muda. Orang yang berbicara adalah Gu Yiran, yang ditemui Lin Yi saat dia membeli mobil di sore hari. Di sampingnya ada seorang wanita yang usianya kira-kira sama dengannya. Rambutnya pendek, hanya sebahu. Wajahnya oval dan cantik, memancarkan aura gadis tetangga. Nama gadis itu adalah Gong Xiaoyun, dan dia adalah teman baik Gu Yiran. Namun, setelah lulus, yang satu bekerja di Zonghai sementara yang lain tinggal di Yuhang. Ini terutama karena ada pesta di sini hari ini. Dengan begitu banyak orang di sini, kita pasti akan bersenang-senang malam ini. Jika aku tidak memesan tempat duduk sebelumnya, aku mungkin tidak akan bisa mendapatkan tempat ini, kata Gong Xiaoyun sambil memegang segelas anggur. Cek, kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kamu nggak bisa kenalin diri kamu apa adanya? Jangan terus-terusan cari alasan. Kita sama saja. Jangan saling membicarakan satu sama lain, kata Gong Xiaoyun. Setelah minum terlalu banyak terakhir kali, kamu terus bilang nggak mau minum lagi. Waktu aku ngundang kamu hari ini, kamu datangnya nggak semangat, ya. Terakhir kali aku bilang kalau lain kali aku tidak akan minum sebanyak itu, tapi aku tidak bilang kalau aku tidak akan minum lagi. Baiklah, baiklah. Hentikan alasan-alasan itu. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Aku juga sangat mengenalmu, kata Gong Xiaoyun sambil tersenyum. Lihatlah anggur di atas meja. Meskipun aku memintamu datang, kau minum lebih banyak daripada aku. Jangan bicarakan itu. Gu Yiran melambaikan tangannya dengan tidak sabar, bahkan jika kamu tidak memanggilku hari ini, aku akan memanggilmu untuk pergi minum. Apa? Ini pesta perpisahan sebelum kamu pergi. Kita sudah sangat dekat, kenapa harus ada pesta perpisahan, kata Gu Yiran. Aku mengalami masalah yang menyebalkan hari ini. Saking marahnya, menstruasiku hampir kacau. Gong Xiaoyun memegang gelasnya, apa yang terjadi, siapa yang membuat Gu cantik kita begitu kesal? Kakak saya berencana membeli mobil, dan saya pergi bersamanya hari ini. Saya sempat berpikir untuk mengendarainya sendiri selama beberapa bulan setelah kami membelinya, tetapi ternyata hanya ada satu mobil tersisa. Saat kami sedang menawar harga, dua orang datang dan membelinya tepat di depan kami. Rasanya sangat menyebalkan. Mereka beli mobilnya di depanmu. Agak menyebalkan. Tepat sekali, kata Gu Yiran. Pokoknya, ini sungguh keterlaluan. Kalau aku masih mau beli, aku harus menunggu 5 bulan lagi. Aku sudah menunggu begitu lama tanpa hasil. Bukankah kalian datang lebih dulu? Seharusnya kalian yang membelinya. Jangan dibahas. Dia sudah bayar penuh dan beli mobilnya tanpa perlu membahas harganya. Semua itu cuma butuh 10 menit. Sial, mobil seharga lebih dari 1 juta yuan dibeli dalam waktu kurang dari 10 menit.
Dia jelas seorang Taipan. Cek, Taipan apa? Dia cuma sugar baby. Hah? Kenapa tiba-tiba dia jadi sugar baby? Pria itu tampan dan diselingkuhi oleh seorang wanita kaya. Wanita kaya itu membelikannya mobil senilai lebih dari 1 juta yuan tanpa pikir panjang. Kau mengerti sekarang, kata Gu Yiran sambil minum. Bukankah ini hal yang wajar di masyarakat saat ini, kata Gong Xiaoyun. Aku ingat tahun lalu, ada seorang pria yang ingin menafkahimu. Dia bilang akan memberimu 100.000 yuan sebulan. Sial, jangan bahas ini. Aku menyesal hanya menamparnya, geram Gu Yiran. Sialan, apa satu hanya bernilai 100.000 yuan? Benar. 2 paha ini saja sudah cukup untuk menghiburnya selama setengah tahun. Harganya minimal 200.000 yuan. Pergi, pergi, pergi. Pergilah, ayo minum. Mereka berdua saling bersulang. Setelah curhat, mereka merasa jauh lebih baik. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar keributan di bar. Mereka di sini, mereka di sini. Suster Bing dan yang lainnya ada di sini. Dengan seruan itu, suasana di bar menjadi jauh lebih hidup. Pada saat yang sama, hal itu menarik perhatian Gu Yiran dan Gong Xiaoyun. Bintang acaranya sudah tiba. Pestanya akan segera dimulai. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Xiao Bing masuk. Kejadian itu langsung menimbulkan serangkaian seruan, terutama di kalangan gadis-gadis yang hadir. Ya Tuhan, adik laki-laki ini sangat tampan. Aku menolak lembur. Aku datang ke sini khusus untuk melihat adikku yang tampan. Keputusan yang tepat. Di sudut, Gong Xiaoyun menatap Lin Yi dengan mata berbinar. Dia tampak begitu tergila-gila sampai hampir meneteskan air liur. Kalau sudah begini, penampilannya sungguh luar biasa. Dia tidak memberi ruang untuk pria lain. Itu dia. Seruan Gu Yiran membuat Gong Xiaoyun tersadar kembali. Ada apa? Apa yang kalian bicarakan? Apa kalian saling kenal? Wajah Gu Yiran menjadi gelap. Dia cowok ganteng yang aku bicarakan. Wanita di sebelahnya kaya banget. Dia beliin mobil buat dia. Tidak mungkin. Kebetulan sekali. Bagaimana kalian bisa bertemu lagi seperti ini? Aku nggak minum lagi. Ayo kita cari tempat lain. Kenapa kamu peduli kalau dia bayi gula? Di tempat lain, suasananya tidak semeriah itu. Cepat tenang. Hati-hati jangan sampai kena kanker payudara, kata Gong Xiaoyun. Namun, sayang sekali pria setampan itu sekarang menjadi sugar baby. Saya rasa Anda benar-benar menuai apa yang Anda tabur. Gong Xiaoyun mengangguk tanpa komitmen, setuju dengan sahabatnya. Dengan penampilannya yang sangat mengagumkan, tidak peduli pekerjaan apa yang dilakukannya, dia akan menerima perlakuan khusus. Tidak ada jaminan kekayaan, tetapi itu lebih dari cukup untuk mempertahankan kehidupan normal. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat keduanya masuk, sejumlah besar gadis yang hadir mengelilingi mereka, ingin mengagumi wajah cantik Lin Yi dari dekat. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Izinkan aku memperkenalkanmu, seru Xiao Bing dengan keras. Orang di depanmu ini adalah kakak Linku. Kakak-kakak, malam ini, tunjukkan keahlianmu dan temani kakak Linku. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.